Orang yang dibaptis dalam roh, orang yang mengalami kepenuhan roh, orang yang merasakan bagaimana Roh Kudus dalam dirinya, ada banyak hal yang dipersempit ruang gerak. Banyak hal. Kepenuhan roh artinya apa? Apapun yang terjadi dia jaga, dia pelihara hatinya, damai sejahteranya. Nggak mudah tersinggung, dia sabar, nggak mudah emosi, nggak mudah marah. Orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang meluber, orang yang kepenuhan roh, dia sabar. Orang yang dipenuhi dengan karya Roh Kudus, dia akan terheran-heran dengan karya Tuhan. Dia akan terheran-heran dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Roh Kudus fasilitas hebat bagimu, tapi engkau tidak gunakan itu. Orang yang dipenuhi dengan roh, orang yang mengalami pembaruan, yang meluber rohnya, dari lihat, dia melihat kehidupan di sekitarnya. Mari saudara, izinkan rohnya melimpah dalam kehidupan kita. Izinkan roh Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya dia akan mengerjakan perkara yang dahsyat. Itu sebabnya mari kita buka hidup kita. Kita buka hati kita selebar-lebarnya bagi kebenaran firman Tuhan. Karena dia merancangkan hal yang besar bagi hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Isi bejana kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Kuramanasya katakan Jesus. Roh-Mu yang hidup Penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
bersyukur Bapa. Kalau kami bisa ada hari ini itu semua karena anugerah. Engkau yang memulihkan kami. Biarlah kami terus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu Tuhan. Bawa kami untuk Tuhan untuk mengerti akan isi hati-Mu. Mari Bapa, urapi setiap sidang jemaat-Mu. Urapi kami hamba-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami berucap syukur atas segala kebaikan firman-Mu. Segala kebaikan yang Engkau memberikan kepada kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam kasih Kristus. Pagi hari ini adalah penuh keberkatan, di mana kita mau menikmati segala kebaikannya. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia kalau sampai hari ini Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana sih mengalami baptisan roh dan mengalami baptisan api. Ya. Kalau kita lihat setelah kenaikannya peristiwa kemarin hari Kamis, ya, kita peringati. Maka pada waktu itu, Bu, ya, mereka menunggu diam di Yerusalem, menunggu janji Bapa yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dan kalau kita tidak perlu menunggu lagi karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan, ya, dan Dia ada dalam diri saudara. Tetapi saya harus memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa bagaimana sih atau kenapa atau bagaimana situasi keadaan orang yang mengalami baptisan roh dan orang yang mengalami baptisan api. Kita lihat pelajaran kemarin di dalam Matius pasal yang ketiga, ya, ayat 11. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, kalau kita memperhatikan ayat ini berarti Rasul Yohanes tugasnya hanya membaptis dengan air. Tetapi dikatakan yang membaptis kamu nanti dengan Roh Kudus dan dengan api itu adalah dari Yesus sendiri dan Roh Kudus sendiri. Nah, saudara lihat, kalau kita memperhatikan pengajaran tentang 3 jenis baptisan yang harus kita ketahui, kita pahami, dan kita mengalaminya 3 hal. Tetapi saya hanya membahas tentang 2-nya saja. Ya, Roh Kudus dan api. Saudaraku yang terkasih, baptisan roh itu identik manifestasinya, tetapi identik dengan manifestasinya. Ya, biasanya kalau kita lihat dalam 1 Korintus 12 itu identiknya di situ, atau dalam kitab Yohanes 4 di situ juga identiknya. Bagaimana penyembah-penyembah benar dalam roh dan kebenaran. Dan bagaimana karunia-karunia dinyatakan. Dan tanda daripada orang yang mengalami baptisan air adalah baptisan pertobatan. Baptisan roh tandanya mereka mengalami yang namanya kepenuhan roh. Ya, nah identiknya itu seperti bahasa roh. Ya, tetapi hari ini saya ingin membahas tentang wadahnya. Ya, kalau kita bicara manifestasi berarti kita bicara kisah para rasul, kita bicara tentang Korintus. Ya, tetapi hari ini saya ingin bicara seringkali orang yang dipakai Tuhan di dalam manifestasi Roh Kudus, tetapi wadahnya ini istilahnya bahasa yang bijaksana, masih bermain-main lah begitu. Masih bermain-main lah dengan kehidupan, bermain-main dengan dosa. Bermain-main dengan kehidupan yang menganggap sepele dosa itu. Ya, oleh sebab itu Roh Kudus mau
Ketika saudara dipakai bermanifestasi lewat karya-karya Roh Kudusnya, lewat karunia Roh Kudusnya, Tuhan rindu bejana, Tuhan rindu hati, Tuhan rindu pribadimu, Tuhan rindu wadahnya ini harus betul-betul dipersiapkan. Supaya tidak menjadi batu sandungan. Ada banyak orang, kenceng bahasa rohnya, kenceng banget. Tapi apa yang dilakukan? Kelakuannya minta ampun. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa saudara, kita akan mengerti kenapa wadah ini menjadi berkat bagi orang, ditambah dia dengan manifestasi roh, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang pertama, ya, baptisan Roh Kudus, kalau kita lihat dalam Galatia 5, itu ciri-cirinya di dalam wadahnya. Orang yang dipakai, orang yang dimaksimalkan dengan Roh Kudus, pemakaian Roh Kudus, paling pertama wadahnya ini Galatia 5 ini harus benar-benar. Ya, 22 ayat 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9. Di dalam Galatia ini 9 hal wadahnya harus benar-benar mengalami pemulihan. Dan nanti di dalam Galatia 5 ayat 22-23 ini pembuktiannya itu di baptisan api. Pembuktiannya. Ya. Saudara lihat ketika saudara masuk dalam baptisan air, di sini saudara dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Coba lihat. Ya. Ayat yang ke-19. Ketika saudara mengalami baptisan air, itu tanda pertobatan, apanya yang bertobat? Ayat 19 dia katakan. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, ada amarahnya, kepentingan diri sendiri, yang suka mementingkan dirinya sendiri, percideraan, suka memecah belah, roh pemecah. Iya. Saudara lihat. Terus ada lagi. Sampai di situ kah? Iya, kedengkian, terus kemabukan, iya, pesta pora, iya, dan sebagainya. Sebagainya. Itu bumbu-bumbunya. Ya. Ketika saudara dibaptis air itu dengan sendirinya Tuhan ampuni itu semua. Haleluya. Hebatnya dengan kita mengalami baptisan air ini. Semua dosa yang ada dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21a, dengan sendirinya Tuhan mengampuni setiap kita. Lalu kita naik levelnya, masuk dalam baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ini harus ada buah-buah roh, bukan sekedar manifestasi. Bahasa rohnya dipakai di dalam doa-doa, mukjizat itu terjadi, kesembuhan terjadi. Tapi apanya? Damai sejahteranya suka hilang, sukacitanya, apalagi terus enggak sabar. Saya bilang sama ibunya, saya itu belajar banyak sabar. Banyak belajar di situ. Kalau dulu temperamen, tapi sekarang sejak habis ini ada salah, perbaiki kesalahannya. Jadi di dalam dunia apa saja, dunia pekerjaan muka, dunia pendidikan muka, kadang-kadang di situ saudara ditempa, sudah melakukan yang benar, disalah-salahkan, lagi saudara bekerja dengan baik, besoknya masih disalahkan, itu butuh ujian kesabaran. Enggak berubah-berubah terus mendampingi, enggak berubah-berubah terus diperbaiki. Ada juga, ini buah-buah roh ini nyata, kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau orang yang dibaptis secara roh, bukan sekedar manifestasinya dia berbahasa roh atau berkarunia lidah, tetapi di situ harus nampak wadahnya, bejananya, pribadinya.
Apakah dia memiliki kasih? Apakah dia punya sukacita? Atau gampang tercuri sukacitanya? Atau sebentar ini kita menyembah di dalam roh, tetapi sebentar siang ketika di rumah damai sejahteranya hilang. Jadi ketika saudara masuk dalam hadirat, itu lenyap kayak fata morgana, dilihatnya ada sampai rumah nggak ada. Ya, nah itu istilahnya orang yang supaya kita paham. Kalau saudara masih di sini, masih enggak bisa menguasai diri, berarti apakah saya tidak dipenuhi dengan roh? Iya, saudara dipenuhi dengan roh, tapi wadahmu kurang bagus. Itu ya, itu identiknya. Ada banyak orang yang dipakai dalam Tuhan, iya betul, Tuhan itu enggak pilih-pilih, Tuhan pakai. Tapi seringkali saudara kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Nah, oleh sebab itu buah-buah roh ini harus nampak. Nah, saya ingin memberikan sebuah pemahaman begini. Di dalam Yehezkiel 47 ini saya suka sekali. Supaya saudara mengerti ini. Ada perbedaan orang yang naik level di dalam baptisan air, mereka sudah melakukan. Tetapi ketika mereka mengalami baptisan roh, saudara akan bisa melihat, membedakan. Bagaimana kehidupan saya ketika saya dipenuhi dengan roh, bagaimana kehidupan saya ketika saya tidak dipenuhi dengan roh, bagaimana saya berjalan dalam roh, bagaimana saya tidak berjalan di dalam roh, atau masih di dalam level baptisan air. Artinya masih berkutat, ya buat kelakuan, buat kesalahan, dan buat dosa. Dan saudara lihat, mari kita lihat di dalam ayat ini. Yehezkiel pasal 47 ayat 1-5, demikian bunyi firman Tuhan. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Perhatikan baik-baik ayat ini. Di dalam ayat ini dikatakan kata menyuruh itu abar. Abar itu banyak minum. Ada pengertian-pengertian lain. Minum ini artinya dia bisa merasakan. Ketika ada gelas ini, ya, bagaimana rasanya air di dalam ini kalau saudara tidak meminumnya? Saudara berkata itu air putih, betul. Bagaimana rasanya? Siasa, sama aja. Air putih sama saja, iya. Tetapi ketika kita merasakan, masing-masing merek itu akan berbeda-beda rasanya. Ya. Oleh sebab itu kalau saudara menikmati air yang berwarna hitam, air yang berwarna merah kecoklatan, tentu identik ada kopi atau teh. Artinya rasakan abar minum. Roh Kudus tidak bisa. Bagaimana Roh Kudus? Ya sepertinya begini Pak Pendeta. Tidak bisa gitu. Saudara harus betul-betul tenggelam di dalamnya. Dan menikmati, masuk dalam hadirannya, merasakan. Ketika saudara masuk dalam baptisan air, saudara tenggelam di situ. Ketika saudara masuk di dalam baptisan roh, maka saudara betul-betul bukan sekedar tenggelam, tapi saudara menikmatinya. Hadirat bagi menikmati kuasa itu. Jadi saudara mengerti,
Dan kalau saudara mengerti, meminum, artinya saudara menikmati, saudara betul-betul hidup di dalamnya, maka Galatia 5 tidak akan terjadi bagi hidupmu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Tapi kalau saudara hanya merasakan hari ini saudara minum, hari besok tidak, hari ini saudara tidak berjalan di dalam roh itu, makanya sering jatuh bangun. Kata Abar menyuruh, ya. Abar itu arti minum. Nah, yang pertama di ayat ketiga ini dikatakan begini. Menuntunku masuk ke dalam air, tapi hanya sebatas pergelangan kaki. Jangan lupa air itu keluar dari bawah ambar bait suci itu keluar. Ini pengajaran hari ini. Ketika dia keluar itu hanya sebatas pergelangan kaki. Dikatakan diukur 1000 hasta. Artinya 500 cm apa 500 saya lupa itu. Ya, 1000 hasta. Lalu dikatakan begini, hanya tahu Roh Kudus ada manifestasinya, tandanya begitu dia menyembah, memuji, oh haleluya. Itu manifestasinya ada. Tapi sayangnya, jalannya masih leluasa. Karakternya, integritasnya, masih leluasa dia. Ya, kehidupannya seperti itu, karakternya. Galatia 5-nya enggak berubah. Karena apa? Karena masih sebatas kaki. Makanya kalau orang jatuh bangun, berarti dia ada di pergelangan kaki. Ya, hidupnya enggak dikuasai, masih bisa leluasa berjalan. Ya, dan tergantung situasi dan keadaan. Ya, kalau mood, menyembahnya luar biasa. Kalau enggak mood, nah itu mempengaruhi. Ya, itu sebab itu dikatakan ayat ini berkata bahwa ketika diukur aku menuntunmu, ya. Kalau kata menuntun di sini nanti ada pengertiannya. Ya. Saudara lihat, menuntun masuk ke dalam air baru sebatas lutut. 4a. Menuntun, mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu sekarang sudah sampai di lutut. Sampai di lutut. Itu masih juga. Masih bisa leluasa berjalan. Ya. Kalau kata menuntun itu saudara lihat dia dibimbing. Dia diarahkan. Ya. Dan Roh Kudus selalu berbicara di hatimu. Dia selalu menyampaikan, anakku, umatku yang terkasih, ukur dirimu. Kalau hari ini engkau masih jatuh, kalau hari ini engkau masih emosi, kalau hari ini kasihmu tidak nampak, maka terus Tuhan menuntun saudara. Dia ukur ternyata anakku enggak berubah-berubah. Belum berubah atau masih dalam kehidupannya di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Rupa-rupanya dia masih. Lalu Roh Kudus mengukur saudara. Allah mengukur saudara. Apakah maksimal Roh Kudus dalam diri saudara? Lalu dikatakan ayat 4b, menuntunku masuk ke dalam air dan sekarang sebatas pinggang dikatakan pembentukan dan ruang geraknya dipersempit. Saudara lihat, ada banyak nasihat. Kok banyak enggak bolehnya sih? Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ya itu Roh Kudus. Dibentuk saudara. Sampai saudara lihat kalau saudara masih sebatas kaki, sebatas lutut. Saudara masih berargumen sama Tuhan. Makanya baptisan api itu menuntun saudara nantinya. Ya. Baptisan api itu adalah suatu formula yang paling manjur untuk apa? Supaya saudara betul-betul tidak sebatas kaki, apalagi sebatas lutut. Terus saudara berjalan. Rupa-rupanya sebatas lutut masih bisa bergerak. Kehidupannya masih nampak kelihatan. Padahal sudah diingatkan. Tetapi terus dia lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu air itu diukur lagi. Ternyata dia sampai di mana? Sebatas pinggang. Nah ini dia mulai dia. Aduh Pak Pendeta, ditegur. Enggak dinasehatin, kadang-kadang ditegur. Kadang-kadang disuruh puasa. Loh itulah tuntunan. Ada yang masih tersinggung? Jangan tersinggung. Enggak.
Saya mau tetap tersinggung karena saya kecewa. Jangan sampai baptisan api itu terjadi bagimu. Lebih baik hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman bagi saudara. Ya, berarti sebatas pinggang. Jadi pembentukan dan ruang geraknya dipersempit. Orang yang mau berhasilkan buah-buah roh betul-betul mengalami misalnya penguasaan diri. Aduh Tuhan, Roh Kudus selalu berkata kepada ini, belajar sabar. Belajar sabar. Enggak boleh bergaul dalam pergaulan yang buruk. Dan dinasehati di situ. Loh, kita kan masih muda. Brur, masih muda kita ini. Ya, saudara harus tahu, orang yang dibaptis dalam roh, orang yang mengalami kepenuhan roh, orang yang merasakan bagaimana Roh Kudus dalam dirinya, ada banyak hal yang dipersempit ruang gerakmu. Banyak hal. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dan kadang-kadang juga dalam komsel Gembala Arya juga menyampaikan begini, menyampaikan begitu. Kadang-kadang ya Ibu Pendeta, kadang-kadang saya, kadang-kadang kakak rohani nyampaikan khususnya anak-anak muda dikatakan jaga hidupmu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kalau saya lihat kakak rohani Gembala Arya pemuda ini kadang-kadang strength. Tapi itu dia menuntun saudara. Untuk apa? Karena memang ruang gerak saudara itu harus arah dengan Tuhan. Nah, yang keempat dikatakan menuntunku masuk ke dalam Yekiel 47. Ya, Yekiel 47 di situ dikatakan di dalam ayat yang kelima, menuntunku masuk ke dalam air dan sekarang tidak bisa dilalui lagi. Wow, artinya apa? Sudah sampai tenggelam. Orang yang mengalami baptisan roh sampai betul-betul kepenuhan. Jadi tangannya istilahnya kalau baptisan air jangan-jangan orang pasti baptis, tangannya masih kelihatan di atas. Kalau makanya kenapa harus ditenggelamkan seluruhnya supaya apa? Ini juga bertobat ini tangan. Kalau nyantol masih di atas makanya suka gampang ringan tangan. Tapi di sini nggak ada semua. Amin. Haleluya. Ternyata tidak ada, betul. Menuntunku masuk ke dalam air dan sekarang tidak bisa dilalui lagi. Artinya apa? Betul-betul saudara kepenuhan. Meluber. Betul-betul saudara melihat Galatia 5, 22, 23 itu meluber kasihnya. Ya. Coba lihat dalam Galatia 5, coba kembali lagi Galatia 5 sebelum kita kembali. Galatia 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Meluber pelan-pelan. Kasihnya meluber. Sukacitanya meluber itu enggak terpengaruh dengan situasi keadaan. Damai sejahteranya meluber, kepenuhan roh. Artinya apa? Apapun yang terjadi dia jaga, dia pelihara hatinya, damai sejahteranya. Enggak mudah tersinggung. Terus apalagi satu? Kesabaran. Dia sabar, enggak mudah emosi, enggak mudah marah. Orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang meluber, orang yang kepenuhan roh, dia sabar. Terus kemurahan. Wow, dia suka tolong orang. Enggak hitung-hitung. Kalau tolong orang betul-betul enggak lihat, oh karena begini, karena begitu. Tolonglah. Orang yang dipenuh dengan Roh Kudus, dia murah hati. Dia gampang simpati, bukan empati. Lihat orang susah, lihat orang sakit, dia selalu ada di situ. Ya, orang yang lagi masalah keluarga, dia selalu ada di situ. Bukan dikomporin lagi, tetapi dia di situ memulihkan. Terus kebaikan. Wow, hatinya penuh dengan kebaikan. Ya. Terus kesetiaan. Ini apa lagi? Belajar setia. Halo. Suami setia sama setia. Istri setia sama
Anak muda setia sama? Enak kali. Sama Tuhan, bukan sama pacar. Karena belum waktunya. Ya, setia. Semakin terus apa lagi? Kelemah lembutan. Wah, lemah lembut itu, kalau lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu betul-betul hatinya itu nggak mudah tersinggung itu. Hatinya betul-betul melihat bahwa orang yang lemah lembut itu gampang dibentuk, lentur. Gampang dibentuk, gampang dipoles. Bukan keras kayak batu. Kalau kayak batu itu mesti pakai air jatuh. Bukan 1 hari, bertahun-tahun baru dia bolong. Saudara bukan batu. Saudara adalah orang yang dipulihkan. Artinya hari ini saudara mudah dibentuk Tuhan. Terus? Penguasaan diri. Apalagi ini? Gampang emosi. Kalau orang ini penuh dengan Roh Kudus, dia nggak mudah emosi, nggak mudah kacau hatinya. Ya, dia bisa menguasai diri, termasuk keinginan. Wah, kalau keinginan itu, wah, nanti kita belajar keinginan, ya. Nah, itu lihat dari Galatia 5 itu. Jadi orang yang kepenuhan adalah orang yang mengalami suatu pembaharuan. Lalu ayat ini bilang begini, saya suka sekali. Ya, di ayat ke-6. Ayat ke-6-nya? Yeskiel pasal 47 ayat ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi Ayat sungai. 6 saja. Ya, tolong diulang. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam terjemahan lain dikatakan, hai manusia panah, perhatikan ini baik-baik. Beda ya. Dalam ayat ini, perhatikan baik-baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang dibaptis roh, orang yang kepenuhan roh, orang yang mengalami pembaharuan dengan roh, perhatikan baik-baik sama orang yang masih sebatas kaki, sebatas lutut, atau sebatas pinggang. Perhatikan baik-baik. Bagaimana kehidupannya? Bagaimana kehidupannya ketika air itu sebatas kaki, sebatas lutut, sebatas pinggang, dan yang tidak bisa lagi dia berenang di situ. Perhatikan baik-baik umatku. Yeskiel dikatakan lihat baik-baik. Dan hari ini saya mau katakan perhatikan baik-baik. Bagaimana wadahmu, bagaimana kehidupanmu yang dibaharui, yang berjalan dalam roh. Di ayat ke-7 dia bilang apa? Ayat 7, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Di ayat ini berkata dalam firman Allah yang hidup dikatakan dalam perjalanan aku sangat heran, perjalanan pulang aku heran. Berarti kata ini sebelum dia pergi dia tidak melihat itu. Tetapi ketika dia pulang, dia menyaksikan banyak pohon yang tumbuh pada kedua sisi sungai itu. Orang yang dipenuhi dengan roh, orang yang mengalami pembaruan, yang meluber rohnya. Dari lihat, dia melihat kehidupan di sekitarnya. Rumah tangganya mengalami kehidupan. Rumah orang yang saudara sampaikan, saudara pulihkan. Orang yang mengalami pembaharuan roh, dia melihat di situ ada pembaharuan. Ada kehidupan, ada pemulihan. Jangan heran, apapun terjadi bagi anak-anakmu, saudara bawa di dalam roh. Saudara betul-betul menyampaikan, kalau saudara sedang menyampaikan dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Ketika engkau yang kemarin sama yang hari ini, ada perubahan terjadi bagi keluarga dan anak-anakmu. Ini saya mau sampaikan. Kalau saudara betul-betul memaksimalkan ini, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah pelayanmu, di tengah-tengah usahamu, di situ banyak pohon kehidupan. Di situ artinya apa? Ada sesuatu yang terjadi, bukan kematian tetapi kehidupan. Makanya saya sudah pernah alami ini. Sudah pernah alami. Apalagi kalau seorang pengusaha andalkan Roh Kudus. Berbeda. Makanya ayat bilang, perhatikan anakku.
Kalau engkau tidak maksimalkan fasilitas yang luar biasa ini. Dia harus parakletos kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Dia penolong yang lain. Lawyer kalau bahasa Inggrisnya. Lawyer. Nah, saudara tidak mempergunakan itu. Untuk apa? Untuk mendeklarasikan apa yang ada dalam hatimu. Saudara lihat. Ketika perjalanan pulang, aku sangat heran. Orang yang dipenuhi dengan karya Roh Kudus. Dia akan terheran-heran dengan karya Tuhan. Dia akan terheran-heran dengan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Itu. Di ayat selanjutnya, ketika pergi tidak sama pada waktu pulang. Kedua, pohon itu berbicara sumber kehidupan. Sumber buah-buah roh. Sumber kasih, sumber damai sejahtera, sumber penguasaan diri. Di situ aku melihat tumbuh di tengah-tengah anak-anakku. Makanya anak-anakmu akan berubah. Kalau benar-benar saudara melihat karya Roh Kudus, lipatkan Roh Kudus dalam rumahmu. Amin. Nah, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Apa sih? Perhatikan, apa yang diperhatikan? 3. Ayat 8. Ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Menuju wilayah timur. Dan menurun ke Araba Yordan. Ke Araba Yordan. Dan bermuara di Laut Asin. Bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam. Ya. Dan air itu menjadi tawar. Di sini dikatakan Laut Asin itu maksudnya laut mati. Saudara lihat. Kata Arabah bahasa Ibraninya Harafah. Bahasa Arabnya itu Wadi Araba Arafah. Terletak di antara Laut Mati di utara dan Teluk Akaba di selatan. Wilayah yang sangat panas dan kering. Ketika air ini mengalir. Yang dilihat, yang disampaikan kepada Nabi Yeskiel ini. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Air itu mengalir ke padang gurun, tanah yang kering di timur. Lalu dia masuk ke mana? Ke Arafah. Lalu dia masuk ke mana? Dia turun ke Laut Mati di utara dan Teluk Akaba itu. Laut itu asin, tidak ada kehidupan. Tapi air itu ketika dia masuk ke tempat Laut Mati, air itu jadi tawar. Orang, Anda lihat? Ia berkata sungai itu mengalir ke timur melintasi padang dalam firman Allah yang hidup, pasir dan lembah yang Yordan, bermuara di Laut Asin, Laut Mati. Di situ sungai itu akan mengubah air asin menjadi air tawar dan menyegarkan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mengubah orang lain, bukan memprovokator orang lain. Bukan dia melukai hati orang lain, tetapi dia berusaha menjadi penengah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia berusaha mendamaikan. Kalau saudara mempunyai sebuah permasalahan, dipenuhi dengan Roh. Mumpamanya suamimu punya permasalahan, di situ mumpamanya tidak terkendali. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, sabar ya Pi, sabar ya Pak, mungkin ini kita punya ada masalah. Jangan saudara langsung, suami lempar piring, istri lempar gelas. Tidak menawarkan. Tidak jadi air tawar di situ. Ada kehidupan di situ. Orang tua berantem, sama anak-anak ikut berantem. Tapi kalau di situ ada Roh Kudus. Makanya Papa, Ma, doa yuk. Ketika lihat, ini sampai hari ini uang belanjaan belum ada. Sabar ya, masuk dalam doa. Kita berdoa, pasti hari ini kita diberkati Tuhan. Itu dia membawa suasana tawar di hatinya. Dia membawa suasana damai. Tidak menyalahkan keadaan. Tidak menyalahkan situasi. Tidak menyalahkan karena ini, karena itu. Makanya Laut Asin ketika dia mengalir, tanah yang kering, yang gersang di timur dibikin subur. Tanah Arafah juga demikian.
Saudara lihat, perhatikan, laut asin pun yang tidak ada kehidupan, di situ ada kehidupan. Lalu dikatakan apa di ayat 9 ini? Tolong ayat 9-nya. Yehezkiel 47 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga kemana saja orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Sungai itu mengalir, Ya. segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Tunggu dulu, kata berkeriapan itu tadi saya cari. Berkeriapan itu saya pikir tergelepar mati. Lalu saya cari bahasa aslinya. Bukan. Berkeriapan itu seperti dia ada kehidupan. Begitu dia melihat air mengalir, seperti ikan yang sudah ada di lelumpur yang sudah tidak bisa mengalami kehidupan. Kadang di situ ada buaya kalau saya lihat ya. Buaya, ada apa namanya? Kerbau kalau melihat air, mereka berusaha mencari air. Di situ dia mengalami apa? Asupan air. Kata berkeriapan angin-angin ikan-ikan itu artinya di situ dia berloncat-loncat kegembiraan. Artinya kalau Roh Kudus ada dalam rumah tanggamu, di situ sukacita ada. Di situ kehidupan. Di situ ada damai sejahtera. Dan di situ ada berkat. Coba tolong lihat baca selanjutnya, dia katakan apa? Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Jadi banyak. Di situ berkat mengalir. Terus. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Menghidupkan, menjadi jawaban, sumber harapan, mendamaikan, memulihkan, memberkati, keberhasilan, pemeliharaan terjadi. Jadi ada perbedaan. Jangan sampai di baptisan air, masuk dalam baptisan roh. Saudara lihat, ada perbedaan, bukan sekedar keluargamu dipulihkan, tetapi apa yang kukerjakan di situ berkeriapan. Artinya apa? Berkat itu terus mengalir, ada kehidupan. Andalkan ini. Kalau saudara mengandalkan Alkitab berkata dalam kitab Kejadian, dengan berpeluh mereka akan mencari makanannya. Saudara lihat, yang ini yang Tuhan mau katakan, saudara tidak perlu lagi istilah. Boleh, memang bekerja itu penting. Tapi kadang-kadang kita tuh dari pagi jadi malam, malam jadi pagi. Nah, saudara lihat. Tidak ada yang sukar. Air tawar berubah jadi air asin berubah jadi air tawar. Tidak ada yang sukar bagi Roh Kudus untuk mengerjakan hidupmu. Tidak ada yang sukar. Kenapa kita mengalami kesukaran? Karena kita ini punya persoalan. Wadahnya, bahasa roh kenceng. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya masih ngawur. Tuhan mau atur saudara. Tuhan mau menuntun saudara. Menuntun anak-anak saudara. Menuntun semua. Supaya semua bisa diatur. Yang sulit bagi manusia, tidak sulit bagi Tuhan. Asin laut mati itu bagi manusia. Tetapi ketika air itu mengalir, dia akan menjadi tawar dan di situ ada ikannya kehidupan. Ya, kalau anak-anak mau sukses, halo anak-anak muda. Kalau engkau mau sukses, Galatia 5, 22, 23, pegang baik-baik. Kalau engkau mau sukses juga, perhatikan dengan baik-baik, berjalanlah dalam roh. Jangan berjalan dalam daging. Nah, mukjizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Tolong ayat yang ke-11 dan ke-12. Ayat 11 dari Yehezkiel pasal 47, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tidak pernah habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Iya. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara lihat, kesembuhan terjadi. Mukjizat terjadi.
saudara buat apa saja, Alkitab berkata, tidak habis buahnya. Wah, andalkan Roh Kudus. Apa yang kau kerjakan, Tuhan kasih hikmat, ini yang akan menipumu, ini yang akan merugimu, hati-hati. Karunia Roh Kudus itu ada, salah satunya hikmat. Jadi kalau saudara tidak melakukan, tidak mau menerima bagaimana cara kerja Roh Kudus, jangan heran ada banyak orang akan menggerogotimu. Alkitab berkata pohonnya tidak akan pernah habis buah-buahnya. Kalau saudara mengandalkan Roh Kudus. Makanya sering motor rusak, mobil rusak, ini dan itulah. Kenapa? Bocor. Cobalah, perhatikan baik-baik dengan ayat ini. Kalau Tuhan saudara andalkan Roh Kudus, di situ ada mukjizat, di situ ada kesembuhan, nggak ada masalah kesukaran. Itu pikiran kita kepada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, kita masuk baptisan api. Tadi baptisan air, baptisan Roh Kudus, sekarang baptisan api. Dalam Matius 3 ayat 11. Tadi dikatakan air, Roh Kudus, dan api. Apa sih baptisan api ini? Baptisan api ini pendewasaan, pemurnian. Baptisan air saudara yang dari anak kecil, anak-anak rohani, bayi-bayi rohani. Ketika masuk di baptisan air, saudara menuju dari anak-anak ke dewasa rohani. Ketika saudara mengalami baptisan air, baptisan Roh Kudus, saudara menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Tapi baptisan api, pendewasaan. Dewasa dengan pendewasaan berbeda. Jadi di sini ada pemurnian. Apa yang dimurnikan? Kasihmu. Galatia 5 ini akan dimurnikan. Ya, Galatia 5 ini terus dikerjakan ini. Makanya jangan heran untuk baptisan api ini saudara kalau berbicara dengan sukacita, saudara akan diperhadapkan yang suka mencuri sukacitamu. Mau dilihat apa enggak? Ternyata masih emosi. Diperhadapkan sampai kapan? Sampai selesai. Sampai engkau mengalami yang namanya tidak ada masalah dengan orang itu. Saudara akan terus diperhadapkan. Pak, lebih baik saya melayani di Yerusalem, di ujung bumi. Karena apa? Di situ saya tidak kenal dan saya bisa memulihkan. Yerusalem dulu engkau menang. Di tengah-tengah keluargamu engkau menang. Yudea di mana? Di sekitarmu. Supaya apa? Damai sejahtera di sekitarmu. Saudara kalau tidak memelihara damai sejahtera, belum cukup menurut ukuran tadi, sebatas kaki, masih terus akan diperhadapkan saudara kepada orang yang menjengkelkan itu. Supaya apa? Saudara menang. Mau lari kemana? Mau lari gereja di Arab, di Dubai. Ada kan jemaat kita di sana? Tuhan tidak lihat negara, Tuhan tidak lihat kota, dimanapun saja kan engkau berada. Tuhan tetap mau memurnikan saudara. Ya. Galatia 5 ayat 4 menyalibkan. Tolong 24-25 Galatia. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25 demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, saudara lihat, kata menyalibkan nafsu kedagingan dan nafsu keinginan. Jadi, kalau memang lewat baptisan Roh, terus saudara masih mengalami hati yang bermasalah, integritas yang bermasalah. Apa sih bedanya karakter dan integritas? Karakter itu perilaku, pembawaan pribadimu, mungkin itu sejak lahir. Perilaku, lalu integritas. Bagaimana sifatmu? Bagaimana paradigmamu, para pola pikirmu, kejujuranmu. Di situ Tuhan mau lihat. Ya, dan Tuhan mau memperhatikan. Yang paling pertama adalah menyalibkan nafsu kedagingan
dan nafsu keinginan. Kenapa ada dua ini disampaikan? Nafsu kedagingan dan nafsu keinginan. Apa sih bedanya? Di dalam pengertian bahasa aslinya bilang begini. Segala hawa nafsu kedagingan itu petema. Makanya ndak heran kalau masih belum berubah, masih di pergelangan kaki, masih di lutut, apalagi masih di pinggang. Cara yang paling mujarab, petema. Baptisan api. Saudara akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, perjuangan yang berat. Sampai saudara menang, sampai mengerti. Dan ini pasti terjadi, pasti kita alami. Untuk apa? Untuk memulihkan saudara. Kalau dengan pembaharuan setelah baptisan air, saudara sudah dibebaskan. Lalu saudara diberikan Roh Kudus untuk menuntun saudara. Masih tidak berubah. Maka baptisan api adalah sebuah formula. Sebuah cara Tuhan. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Tidak enak memang. Tidak enak memang. Tapi kalau ini memang satu-satunya cara, petema, penderitaan, kesengsaraan. Dan Tuhan ingin membawa pengertian bagi kita. Supaya apa? Saudara lihat. Supaya tentang keinginan. Ini penyalipan tentang keinginan. Keinginan itu epitomeho. Hawa nafsu dunia, kehendak. Keinginan, kehendak. Ada banyak kehendak, keinginan manusia kita. Lebih dominan dengan kehendak Tuhan. Makanya selalu saudara petema untuk apa? Dibentuk lewat apa? Penderitaan. Kalau saudara bermain-main dengan dosa, paling banyak, ya kadang-kadang dijewer Tuhan, disentil Tuhan. Supaya apa? Sadar. Ayat ini saya mau menyampaikan, mari kita berjalan, mari kita berubah hidup kita. Dan Tuhan ingin memberikan sesuatu. Di dalam pelajaran kemarin, sebelum nanti dia datang kedua kali. Ketika dia naik dari Bukit Zaitun, dan dua malaikat berkata begini, kenapa engkau heran? Dia yang pergi naik, dia akan turun. Seperti dia naik, begitu juga dia kembali. Persoalannya, ketika dia turun kembali ke dunia ini, adakah saudara dan saya di situ? Maka Roh Kudus akan menuntun saudara. Kalau saudara berjalan dengan kebenaran, puji Tuhan. Tetapi seringkali dengan cara petema ini, untuk apa? Membuat saudara mengerti. Ada pendewasaan di situ. Ada kemurnian di situ. Tetapi ada orang-orang yang sudah menjaga hidupnya, masih dimurnikan lagi. Kedua kali, ketiga kali, sampai kapan? 7 kali emas itu dimurnikan. Dibakar terus supaya semakin murni. Saudara sedang dimurnikan. Kalau hari-hari ini saudara mengalami kekurangan. Saudara mengalami kesulitan, rumah tangga, keuangan dan apapun yang terjadi. Saudara berjalan. Saudara nikmati. Untuk apa? Tujuannya semakin saudara kuat. Penderitaan yang saudara alami ini semakin saudara tetap berharap. Makanya Rasul Paulus berkata begini. Begitu dia kena sakit, ini bagian duri dalam dagingnya. Tuhan tolong cabut duri dalam daging ini. Dan Tuhan bilang begini, sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Karena di balik itu semua nampaklah kasihku kepadamu. Jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu, tujuannya apa? Supaya kita selalu mengucap syukur. Tuhan, kalau sampai hari ini ada berapa banyak kita mengalami, ya ada yang sakit. Dan sampai hari ini Tuhan, apa susahnya? Sampai hari ini saya pusing kepala, lambung sakit. Udah pakai obat ini, tapi saya mau mengatakan, Tuhan angkat, bisa. Tapi di balik itu, supaya kamu tetap mengucap syukur. Sehat, tidak sehat, tetap mengucap syukur. Amin. Diberkati, tidak diberkati? Betul. Amin. Dan Tuhan mau seperti itu. Jadi yang disalibkan itu adalah hawa nafsu dan keinginan.
Nah, di ayat ini bilang begini, saudaraku. Kata Petema, kenapa terjadi baptisan api ini kepada umat Tuhan? Sampai mengalami keserupaan karaktermu sama karakter Kristus. Kalau masih karakter nggak berubah, terus baptisan api sampai kapan? Sampai kapan Petema ini? Sampai engkau serupa dengan Yesus. Supaya kasihmu serupa dengan Yesus. Supaya damai sejahteramu serupa dengan Yesus. Makanya kalau masih emosi, baptisan api. Amin. Baptisan api, itu langkah Tuhan bagi kita. Nah, Galatia ayat 5:25, ini bagus. Terus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin, diarahkan. Ya, kata dipimpin. Nah, dipimpin ini stoikeho. Mengarahkan hidup seseorang untuk hidup menjadi serupa dengan Galatia 5 ayat 25 ini. Ya, saudara lihat sendiri, saya masih emosi enggak? Berarti kalau masih itu, enggak mau dengar omongan yang lain atau ngomong-ngomong sama Tuhan, berarti baptisan api untuk apa? Stokenho. Engkau dipimpin supaya apa? Menjadi serupa. Ya, baptisan api ini memang tidak enak. Dan selanjutnya baptisan api untuk memproses. Nah, ayat 26. Ayat 26 dari Galatia pasal 5 demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya coba dalam terjemahan lain. Terjemahan lain bilang begini. Janganlah kita menjadi sombong, saling menghasut, atau saling iri hati. Kenapa baptisan api ini mengangkat ayat 26? Sombong itu ibarat begini. Lucifer atau bintang timur, ya, atau bahasa yang paling keren sekarang itu iblis setan. Kesombongannya itu adalah dia ingin menyamai Allah. Kesombongan itu dia menganggap bahwa ayo sembah juga aku. Dia ingin menyerupai. Ketika dia dilempar oleh kesombongannya dia menghasut malaikat-malaikat lain. Untuk apa? Untuk jatuh juga. Sifat iri hati itu terjadi kepada Lucifer itu. Sombong itu apa sih bagi kita? Waduh, saya karena punya ini dan punya itu, lalu saya dibilang saya sombong. Bukan itu pengertiannya. Bukan hanya sebatas itu pengertiannya. Sombong itu artinya, sudah tahu itu dosa. Saudara tidak mau pulihkan, itu sombong. Saya baca bahasa aslinya. Sombong itu artinya enggak mau dipulihkan. Sombong itu artinya dia enggak mau cari Tuhan. Dia enggak merasa butuh Tuhan. Itu sombong. Sombong itu juga berarti apa? Ketika dosa itu disembunyikan dan dia tidak mau pulihkan, itu sombong namanya. Karena apa? Merasa diri paling benar. Merasa diri bahwa Tuhan enggak apa-apa tuh. Dan lihat, sombong itu banyak maknanya. Makanya ini yang dikatakan, Tuhan akan proses dengan baptisan api. Tuhan ingin proses. Dan dikatakan saling menghasut. Apa sih arti saling menghasut? Kalau bahasa Indonesianya ini, menghakimi, menjatuhkan orang, ya, melihat kekurangan orang, nah itu dia maksud di sini. Jadi ayat 26 ini masuk kategori ini. Iri hati. Dia pakai baju merah. Wah, murah ini, aku merah yang lebih merah lagi. Oh, itu iri hati.
Suara saya bagus, enggak, saya paling bagus di antara semua. Itu kan sombongnya Lucifer itu begitu kan. Artinya kenapa Galatia 5 ini ditutup dengan ayat 26? Karena sifat ini yang sering menjatuhkan Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Buah-buah roh 22-23 ayat 26 ini yang akan membuat saudara kasih tawar. Sukacita hilang, damai sejahtera hilang. Karena apa? Karena roh kesombongan ini melekat. Kalau masih melekat, enggak mau ngerti-ngerti, oke, baptisan api. Penderitaan, kesengsaraan sampai engkau mengerti. Sampai kita mengerti. Janganlah kita menjadi sombong, saling menghasut. Ngerumpik ini juga masuk kategori ini. Ngerumpik positif enggak apa-apa, ngerumpik negatif. Wah, dia pakai bedak ketebalan itu. Wah, masuk kategori ini. Enggak ngomongin, wah rambutnya kayak begitu panjang. Semua dibicarakan. Ini masuk kata gini. Iri. Waduh, saudara, hari ini saya mau katakan, saudara dipulihkan, tenggelam di dalam Yekesiel 47 ini, tenggelam, kasihmu meluber, sukacitamu meluber, simpatimu memperhatikan penguasaan diri meluber, sehingga apa? Ketika orang dekat saudara ada kehidupan, orang suka dengan saudara. Kenapa? Karena di situ dia mendoakan saya. Doanya mujarab. Doanya manjur. Hari ini saya didoakan Pak Pendeta. Waduh luar biasa. Tadi saya diberkati. Jangan pendeta, saudara juga mendoakan manjur. Karena apa? Karena Roh Kudus sama saudara sama kami sama. Amin. Meluber, kecuali kalau di batas kaki. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah. Dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersyukur dan kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau mengandalkan Roh Kudus-Mu. Kami mau menjaga hidup kami Tuhan. Seluruh
surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan sembahmu. Kudus, kuduslah. Allah semesta. Kudus, kuduslah. Kuduslah surga bumi. Kudus, kuduslah. Ya la rabas takat akal. Ya la rabas takat akal. Kuduslah surga bumi. Sekali lagi katakan kudus, kudus, kuduslah. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus. Kudus, 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 kudus. Oh. Bapa, pulihkan kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan. Betapa banyak kami Tuhan menyakiti hati-Mu. Kami hidupmu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ubah hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Terjadi. 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 Oh, pulihkan kami. Pulihkan kami. Oh, pulihkan. Terima kasih. Oh. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ialah Rabba Yasaka. Mari engkau lihat hatimu sendiri. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki, adakan dalam hatimu bersama Roh Kudus. Bapa, pulihkan kami. Ampuni setiap kesalahan kami.
Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Bapa. Ialah Rapa Sakatakalar. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Tuhan mau hidupmu kudus. Tuhan mau hidupmu dalam kekudusan. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi Kudus, kudus. kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. nyanyi kuduslah Tuhan. Biarlah Rabaya Sakatakalar, biarlah Rabaya Sakatakalar, Rabaya, Rabaya. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Inilah ekspresi kami ya Bapa. Oh nyanyi kudus, kuduslah Tuhan. Kudus Tuhan, kudus Tuhan, Semakin Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Bapa. Firman-Mu berkata tanpa kekudusan tidak ada satu pun yang dapat melihat Engkau Tuhan. Kuduskan pribadi kami Bapa, kuduskan hati kami Tuhan, kuduskan pikiran kami Bapa, agar kami layak Tuhan di hadapan Engkau. Kami bisa hidup Tuhan dalam kemenangan Bapa. Kami boleh menikmati setiap berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Kau Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Dia.
kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang membuat pengertian yang baru Tuhan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kemampuan Tuhan, agar kami Tuhan hidup Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kami memuji Kami bangga memiliki roh yang ada dalam diri kami. Bukan sekedar bermanifestasi, tetapi dia membawa suatu pembaharuan bagi kehidupan kami. Maria Bapakku yang baik, kami akan selalu berjalan dalam roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sampai meluber sukacitaku, meluber damai sejahtera kasih-Ku. Dan kami percaya buah-buah roh itu semakin meluber dalam kehidupan kami. Kami akan berjalan dalam keberkat, berjalan dalam kesehatan, berjalan dalam pemulihan. Diberkatilah kami semua ya Bapa. Mari Engkau angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Dipenuhilah sukacita-Mu. Baik di bumi Kau diberkati, ketika Yesus datang kedua kali, Dia akan membawa saudara dan saya ke surga sana. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.